Selamat pagi Pak Dwidit. Sebelum Selamat pagi, kita Bu. mulai, kompetensi coaching apa yang Bapak ingin fokuskan dalam sesi supervisi kali ini? Ya, Bu, selamat pagi. Saya ingin fokus pada kemampuan mendengarkan aktif, karena saya merasa masih perlu lebih memperhatikan respon nonverbal dari coaching. Baik, apakah ada bagian tertentu dalam sesi coaching nanti yang Pak Dwidit ingin saya amati lebih dalam? Saya ingin Ibu memperhatikan bagaimana saya merespon saat coaching memberi isyarat nonverbal. Apakah saya cukup sensitif menangkap hal itu? Bagus. Nah, bagaimana penilaian Pak Dwidit sendiri terhadap kemampuan mendengarkan aktif ini saat sekarang? Saya merasa sudah cukup sibuk dalam mendengarkan, tetapi terkadang saya mungkin melewatkan beberapa isyarat nonverbal yang bisa menjadikan kunci dalam percakapan. Semakin menarik. Kira-kira apa harapan Pak Dwidit dari observasi yang kita lakukan hari ini? Saya berharap mendapatkan umpan balik tentang bagaimana saya bisa lebih sensitif dan responsif terhadap bahasa tubuh atau perubahan nada bicara coaching. Baiklah, saya akan memperhatikan hal itu dan mencatat pengamatan saya. Mari kita mulai. Ya, Bu. Selamat siang, Bu. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Apakah ada topik khusus yang ingin kita bahas hari ini? Selamat siang, Pak. Ya, saya merasa kesulitan dalam mengelola waktu antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, Pak. Baik, bisa Anda ceritakan lebih lanjut apa yang membuat pengelolaan waktu ini sulit dilakukan bagi Ibu Lika? Saya merasa selalu terburu-buru dan akhirnya kelelahan, namun pekerjaan tetap menumpuk. Oke, saya bisa melihat ini mungkin menyebabkan banyak stres. Nah, sekarang apa yang menurut Bu Lika menjadi penyebab utama penumpukan pekerjaan ini? Ya, saya kira karena saya belum bisa memprioritaskan tugas-tugas dengan baik sepertinya, Pak. Nah, kemudian ketika Ibu mengatakan belum bisa memprioritaskan, saya melihat Ibu sedikit menunduk. Apakah ada perasaan tertentu yang mungkin saat pembicaraan ini kita mulai? Iya, saya merasa agak bersalah karena belum bisa mengatur waktu dengan baik, Pak. Oke, terima kasih sudah membagikan hal itu. Kemudian, apa yang bisa Ibu lakukan untuk memulai meredakan rasa bersalah tersebut dan berupaya untuk memprioritaskan tugas dengan lebih baik? Saya bisa mencoba membuat daftar prioritas harian yang lebih jelas dan realistis sepertinya seperti itu, Pak. Nah, itu langkah yang baik. Sekarang, kapan Ibu mulai mencoba pendekatan tersebut? Saya akan mencoba mulainya minggu depan, Pak, dengan membagi tugas-tugas secara lebih terstruktur. Wah, bagus sekali. Ini tindak lanjut yang super. Saya yakin ini akan membantu Ibu Lika merasa lebih teratur. Apakah ada hal lain yang ingin Ibu bahas saat ini? Saya rasa itu cukup untuk sekarang, Pak. Terima kasih banyak. Oke, sama-sama Bu Lika. Terima kasih Pak Dwidit sudah menjalankan sesi coaching tadi. Nah, menurut Pak Dwidit, bagaimana performa dalam mendengarkan aktif tadi? Gimana ya? Saya merasa lebih sadar akan bahasa tubuh dan nada bicara coaching, terutama saat dia menunjukkan sebuah keraguan tertentu, Bu. Oke, bagus sekali. Nah, apa yang membuat Pak Dwidit merasa seperti itu? Saya bisa menangkap perubahan ekspresi dan nada suara yang menunjukkan bahwa coach merasa bermasalah. Dan saya mencoba merespon dengan tepat. Betul sekali ya. Jadi saya juga mengamati hal yang sama. Boleh saya memberikan beberapa catatan pengamatan? Ya Bu, dengan senang hati Bu.
Saya melihat Pak Dwidit itu sangat responsif saat koci menunjukkan isyarat nonverbal ya, seperti menunduk dan berbicara dengan nada lebih pelan. Itu sangat baik dan sesuai dengan standar mendengarkan aktif. Nah, bagaimana menurut Pak Dwidit tentang hal ini? Saya senang sekali Bu, saya lebih bisa memperhatikan bahasa tubuh koci. Itu membantu saya untuk lebih terhubung dengannya. Bagus. Namun ada satu hal yang mungkin bisa lebih ditingkatkan ya Pak Dwidit ketika koci itu mulai berbicara tentang kesulitan memprioritaskan tugas, sebaiknya bisa menggali lebih dalam dengan pertanyaan tentang apa yang sebenarnya membuat koci merasa bersalah. Bagaimana menurut Pak Dwidit? Ya Bu, saya setuju. Saya rasa saya bisa lebih mendalami perasaan tersebut untuk membantu koci lebih memahami akar permasalahannya. Bagus. Jadi langkah selanjutnya yang Bapak rencanakan untuk memperbaiki ini seperti apa? Saya akan mencoba lebih fokus pada penggalian perasaan coaching dengan bertanya lebih dalam tentang pengalaman emosional yang mereka alami. Bagus sekali. Jangan lupa untuk mencatat hasil observasi ini dalam form supervisi akademik ya Pak Dwidit. Apa yang Bapak pelajari dari sesi ini? Ya, dari pembicaraan kita pada siang ini, saya belajar pentingnya memperhatikan bahasa tubuh dan emosi koci untuk lebih terhubung dan mendukung mereka dengan lebih baik. Luar biasa. Terus kembangkan kemampuannya ya Pak Dwidit dalam mendengar aktif. Terima kasih atas sesi coaching yang sangat baik hari ini. Terima kasih Bu, sama-sama. Sama-sama. Selamat pagi Bu Lika, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk percakapan ini. Ibu ingin saya membantu mengembangkan kompetensi coaching yang mana pada sesi ini? Selamat pagi Pak Dwidit. Saat ini saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif karena merasa itu perlu ditingkatkan. Baik, mendengarkan aktif ya. Bagaimana yang Ibu ingin saya amati lebih khusus nantinya? Saya ingin Bapak mengamati bagaimana saya merespon pernyataan koci dan apakah saya bisa menggali lebih dalam tanpa mengganggu alur pikirannya. Oke, sangat jelas. Bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap kemampuan Ibu saat ini? Saya pikir saya masih lebih baik dalam menangkap nuansa dari apa yang dikatakan oleh koci, Pak. Baik, dan apa harapan Ibu dari observasi yang akan kita lakukan ini? Saya berharap bisa mendapatkan umpan balik yang bisa membantu, sehingga saya lebih fokus pada peningkatan kemampuan mendengarkan aktif. Baik, saya akan memperhatikan itu selama observasi. Mari kita mulai sesi ini, saya akan mengamati. Baik, Pak. Selamat pagi, Bu Nini. Apa topik yang ingin kita bahas hari ini terkait target pribadi Bu Nini? Selamat pagi Bu Lika. Bu Lika, saya ingin membahas tentang manajemen waktu saya yang masih sedikit berantakan lah. Saya merasa kesulitan mengatur waktu antara pekerjaan dan tanggung jawab saya di keluarga, Bu Lika. Boleh nggak ya Ibu Nini ceritakan lebih lanjut apa yang menurut Ibu Nini menjadi kendala utama dalam hal ini? Begini Bu Lika, saya sering merasa kewalahan karena terlalu banyak yang harus saya kerjakan Bu Lika. Kemudian waktu saya merasa sangat terbatas sekali. Apakah ada momen tertentu di mana Ibu Nini merasa bisa mengelola waktu dengan baik? Atau bagaimana momen tersebut berbeda dengan situasi saat ini? Iya ada sih Bu Lika momennya itu. Saya lebih fokus dan membuat prioritas. Rasanya itu lebih baik sih. Tapi akhir-akhir ini saya kehilangan fokus saya itu Bu Lika.
Saya mendengar bahwa fokus dan prioritas menjadi kunci bagi Ibu Nini. Apa langkah konkret yang Ibu Nini rasa bisa membantu memulihkan fokus ini? Mungkin begini Belika, saya rasa dengan membuat jadwal harian, yang lebih jelas dan lebih rinci dan konsisten, sehingga itu rasanya sangat bisa membantu saya, Belika. Itu langkah yang bagus. Apa langkah pertama yang bisa Ibu Nini lakukan untuk memulai ini semua? Belika, saya akan mencoba membuat jadwal mulai besok pagi dan saya konsisten loh untuk mematuhi jadwal yang telah saya buat itu, Belika. Baik, semoga itu bisa membantu ya. Saya akan mendukung Ibu Nini dalam proses ini. Terima kasih atas sesi coaching tadi, Bu. Bagaimana menurut Ibu performa Anda tadi dalam kompetensi mendengarkan aktif? Saya merasa sudah lebih baik mendengarkan Koci, tapi mungkin masih bisa lebih fokus pada hal-hal tersirat yang dia sampaikan, gitu Pak. Oke, baik. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Tentu silakan Pak. Saya mengamati bahwa pada saat Koci berbicara tentang kehilangan fokus, Ibu mendengarkannya dengan baik dan memberi respon yang tepat. Itu sudah sesuai dengan standar yang kita rujuk. Nah, sekarang bagaimana pendapat Ibu mendengar ini? Saya senang Pak mendengarnya. Terima kasih banyak. Ya. Namun saya juga melihat ada ruang untuk pengembangan. Saat Koci mulai berbicara tentang solusi, saya mengamati bahwa maaf, bahwa Ibu sedikit terburu-buru dalam mengarahkannya. Mungkin bisa memberikan lebih banyak ruang bagi Koci untuk mengeksplor lebih dalam. Nah, bagaimana pendapat Ibu? Ya, saya menyadari itu Pak. Saya bisa lebih sabar menunggu Koci untuk berpikir sendiri. Nah, dari diskusi ini, apa yang sudah terbayangkan akan Anda lakukan untuk meningkatkan performa di areal ini? Saya akan mencoba lebih memberi ruang bagi Koci untuk berpikir sebelum saya memberikan tanggapan. Oke, itu ide bagus, Bu. Ibu bisa memulai itu pada sesi coaching berikutnya. Jangan lupa untuk mencatat hasil diskusi ini dalam perform supervisi akademik. Apa yang Ibu dapat dari proses ini? Coba Ibu bisa jelaskan. Saya mendapat perspektif baru tentang pentingnya memberi waktu lebih banyak untuk Koci. Seperti itu, Pak. Oke, senang sekali mendengarnya. Terima kasih Bu atas kerjasamanya. Semoga ini semua bermanfaat buat kita semua. Terima kasih, Pak. Mari. Selamat siang, Ibu Nini. Kita akan mulai supervisi ini. Menurut Ibu Nini, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu Nini kembangkan dalam sesi kali ini? Selamat siang Ibu Lika. Bu Lika, saya ingin mengembangkan kemampuan saya dalam hal mengajukan pertanyaan berbobot. Karena saya merasa terkadang itu sih pertanyaan saya itu kurang menggali lebih dalam apa yang ingin coach ceritakan. Baik, fokus kita pada pertanyaan berbobot ya. Bagian mana yang menurut Ibu Nini ingin saya amati lebih detail lagi nantinya? Iya, saya ingin Ibu Lika melihat nanti bagaimana saya bisa mempertahankan alur pertanyaan yang mendalam, tanpa membuat coach itu nanti merasa tertekan dengan pertanyaan yang saya berikan itu. Baik sekali. Bagaimana penilaian Ibu Nini sendiri terhadap kemampuan ini sebelum kita mulai? Saya merasa sangat perlu meningkatkan variasi dan kedalaman pertanyaan yang saya berikan, sehingga percakapan coaching ini menjadi lebih efektif lagi nantinya. Terima kasih, ini masukan yang bagus. Apa harapan Ibu Nini dari observasi ini nanti?
Saya bisa mendapatkan masukan konkret intinya nanti tentang cara mengajukan pertanyaan yang lebih tajam dan efektif, kepada coachee nanti. Baik, saya akan memperhatikan hal itu. Mari kita mulai sesi ini. Saya akan mencatat dan mengamati. Baik Bu Ika, siap. Oke, siap. Selamat siang Pak Dwidit. Selamat siang Bu Nini. Pak Dwidit, apakah ada topik spesifik yang ingin Bapak bahas hari ini bersama saya? Ya Bu, saya sedang mencoba mencapai keseimbangan antara tugas-tugas profesional dan waktu untuk diri sendiri. Tetapi itu rasanya sangat sulit saya lakukan. Bisa Pak Dwidit ceritakan lebih lanjut dengan saya, apa yang membuat Pak Dwidit itu merasa sulit mencapai keseimbangan untuk posisi tersebut? Saya merasa selalu terburu-buru menyelesaikan pekerjaan, sehingga waktu untuk diri sendiri sering kali terabaikan. Jika Pak Dwidit nanti boleh mengubah satu hal dalam manajemen waktu Pak Dwidit ya, apa yang menurut Pak Dwidit akan memberikan dampak terbesar dalam diri Pak Dwidit? Mungkin mengatur batas waktu kerja yang lebih tegas, sehingga saya bisa lebih disiplin dalam menjaga waktu untuk diri sendiri. Apa yang mencegah Pak Dwidit dari menetapkan batas waktu yang lebih tegas selama ini? Saya sering merasa bahwa saya harus selalu tersedia, meskipun Apa Pak Dwidit akan berubah jika nanti Pak Dwidit mulai menetapkan batas waktu dengan tegas? saya rasa saya akan lebih fokus pada pekerjaan dan juga memiliki waktu untuk beristirahat, sehingga bisa lebih produktif ya Bu. Wah, itu wawasan yang sangat bagus ya Pak Dwidit ya. Kira-kira nih apa langkah pertama yang bisa Pak Dwidit ambil untuk segera memulai menetapkan batas waktu tersebut? Saya coba akan mulai dengan menetapkan jam kerja yang jelas dan memberitahu rekan kerja saya ya tentang batas tersebut. Wah, langkah yang sangat baik sekali ya Pak Dwidit ya. Saya harap ini bisa membantu Pak Dwidit ya, membantu keseimbangan waktu yang Pak Dwidit impikan. Ya Bu, siap. Terima kasih Bu untuk percakapan kita di pagi ini. Iya, terima kasih sama-sama Pak Dwidit. Bu. Terima kasih untuk sesi tadi. Masih Bagaimana di mute sayang, mute. Sik. Ngomong dari tadi Lika tapi tidak dengar. Ayo, Ya. mulai lagi. Terima kasih untuk sesi tadi. Bagaimana nih menurut Ibu Nini performa Ibu Nini dalam mengajukan pertanyaan berbobot? Bu Rika, saya merasa sudah mulai bisa sih menggali lebih dalam dengan pertanyaan, tapi mungkin ada beberapa bagian sih yang bisa mungkin lebih dipertajam. Bagus sekali. Bolehkah saya sampaikan hasil pengamatan saya? Tentu saja Bu Rika, silakan. Saya tadi mengamati bahwa pertanyaan Bu Nini tentang apa yang akan berubah sangat membantu coachee menggali pemikirannya lebih jauh. Itu sesuai dengan standar yang kita harapkan. Bagaimana tanggapan Ibu Nini mendengar ini? Wah, saya senang sekali Bu Rika. Ternyata saya bisa membantu coachee menemukan solusinya sendiri akhirnya. Saya juga ingin memberikan catatan kecil ketika coachee berbicara tentang kesulitan menetapkan batas waktu. Ibu Nini bisa menggali lebih lanjut mengenai apa yang dibutuhkan oleh coachee untuk melakukan perubahan tersebut. Bagaimana pendapat Ibu Nini?
Saya setuju sih Bu Ika. Saya bisa sebenarnya tadi menambahkan pertanyaan itu sih untuk menggalinya lebih dalam lagi. Baik sekali. Jadi apa yang Ibu Nini rencanakan untuk ditingkatkan dari percakapan tadi? Begini Bu Ika, mungkin saya akan lebih banyak bertanya ya nanti tentang apa yang dibutuhkan koci nanti untuk bergerak maju nanti ke depannya. Bukan hanya fokus, pada apa yang menjadi permasalahannya saja sih nanti. Oke, itu rencana yang baik. Jangan lupa untuk mencatat hasil pengamatan ini di form supervisi akademik. Apa yang Ibu Nini sudah pelajari dari proses ini semua. Saya belajar pentingnya menggali lebih dalam agar koci itu nanti bisa melihat sendiri potensi, dari solusi yang ada di dalam dirinya itu. Bagus. Terus kembangkan kemampuan Ibu Nini ini. Terima kasih atas partisipasinya. Iya, terima kasih Bu Lika untuk waktunya, kesempatannya. Selamat pagi Bu Pia. Terima kasih Bu Pia sudah hadir pada sesi kali ini ya. Kira-kira nanti kompetensi coaching apa sih yang ingin Ibu Pia fokuskan untuk kita observasi? Ya, selamat pagi juga Bu Nini. Saya ingin fokus pada kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot, karena saya merasa masih perlu mengembangkan kemampuan ini untuk membantu koci lebih mendalami masalah yang mereka hadapi, gitu Bu. Oh ya, baiklah Bu Pia. Bagaimana dalam sesi nanti yang menurut Ibu Pia yang ingin lebih saya perhatikan? Saya ingin Ibu memperhatikan bagaimana saya menggali informasi dari koci, terutama apakah pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan nanti membuat koci merefleksikan lebih dalam. Oke, bagus ya Bu Pia ya. Bagaimana sih penilaian Ibu Pia saat ini terhadap kemampuan mengajukan pertanyaan berbobot sampai sekarang ini Bu Pia? Kalau saya merasa sudah lumayan baik, tetapi tentu ingin memastikan bahwa pertanyaan-pertanyaan saya tidak hanya bersifat permukaan, namun benar-benar membantu koci menggali pemahaman lebih dalam lagi, Bu. Oh, baik sekali ya Bu Pia ya. Apa harapan Ibu Pia pada sesi supervisi kita kali ini? Saya berharap mendapat umpan balik yang lebih konkret tentang bagaimana nanti cara saya mengajukan pertanyaan lebih berbobot dan relevan dengan situasi koci. Nanti saya akan fokus ya pada hal ini, hal yang tadi Bu Pia inginkan selama sesi observasi nanti. Mari Bu Pia, kita mulai saja proses coachingnya. Ya, siap Bu Nini. Selamat siang Pak Dwidit, terima kasih sudah meluangkan waktu. Kira-kira apa yang ingin kita bahas hari ini Pak? Ya Bu, terima kasih. Selamat siang. Saya ingin membahas kesulitan saya dalam memotivasi diri untuk menyelesaikan tugas-tugas besar saya di tempat kerja. Saya mengerti. Nah, apa yang biasanya terjadi ketika Bapak menghadapi tugas-tugas besar tersebut? Saya cenderung menunda-nunda karena merasa tugas tersebut terlalu berat dan akhirnya malah kewalahan. Nah, saat Pak Dwidit mengatakan tugas tersebut terasa berat, apa yang membuat Bapak merasa demikian? Karena biasanya tugas-tugas besar ini membutuhkan waktu yang lama dan saya merasa tidak tahu harus memulai dari mana. Apakah ada pola tertentu yang biasanya terjadi ketika Bapak dihadapkan kepada tugas seperti itu? Ya, biasanya saya memulai rasa cemas dan akhirnya melakukan hal-hal ini dengan lebih mudah dikerjakan untuk menghindari tugas-tugas besar tersebut. Oke, ketika Pak Dwidit merasa kecemasan itu, apa yang dipikirkan tentang tugas yang harus diselesaikan tersebut? Saya jadi merasa takut tidak bisa menyelesaikan tugas itu dengan baik dan khawatir hasilnya tidak sesuai harapan. Nah, saya mendengar bahwa kecemasan Bapak berasal dari ketakutan akan hasil yang tidak memuaskan. Lalu bagaimana jika Pak Dwidit mencoba memulai dari langkah kecil? Adakah yang bisa Bapak lakukan untuk mengurangi rasa cemas itu?
Mungkin saya bisa mencegah memecah tugas tersebut menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan Nah, fokus menyelesaikan satu persatu dari pekerjaan yang saya bebankan. nah, itu ide yang bagus. Apa langkah pertama yang bisa Bapak ambil untuk memecah tugas besar tersebut? Saya bisa memulai dengan membuat daftar prioritas untuk setiap bagian dan tugas itu dan menyelesaikannya satu demi satu, Bu. Kapan Pak Dwi Dit berencana untuk memulai dengan daftar tersebut? Ya, secepatnya Bu. Mungkin nanti malam saya ya Bu ya, saya akan memulai memecah-mecah tugas tersebut. Bagus. Saya percaya langkah ini akan membantu Pak Dwi Dit mengurangi kecemasan. Apakah ada hal lain yang ingin kita diskusikan? Saya rasa cukup Bu untuk sekarang. Terima kasih Bu untuk pembicaraan kita pada Iya, siang hari ini. sama-sama Pak Dwi Dit. Terima kasih Bu. Terima kasih Ibu Pia atas sesi coaching tadi. Bagaimana menurut Bu Pia, performa Bu Pia dalam mengajukan pertanyaan berbobot? Baik Bu Nini, saya merasa pertanyaan yang saya ajukan cukup membantu Koci menggali lebih dalam apa yang menjadi masalah utamanya. Apa sih yang membuat Ibu Pia berpikiran seperti itu? Karena Koci memulai menyadari bahwa kecemasannya yang sebenarnya berasal dari rasa takut, serta tidak bisa menyelesaikan tugas dengan baik, Bu. Saya sangat setuju itu Bu Pia. Saya mengamati bahwa tadi Ibu Pia mampu membawa Koci untuk berefleksi lebih dalam lagi. Boleh saya memberikan beberapa catatan observasi saya tadi Bu Pia? Tentu saja Bu Nini, silakan. Bu Pia, saya perhatikan tadi ketika Ibu Pia bertanya tentang pola kecemasan yang dirasakan si Koci, pertanyaan tersebut membuka peluang bagi Koci untuk merenung dan menemukan penyebab dari masalahnya secara mendasar. Ini adalah tanda pertanyaan berbobot sih Bu Pia. Bagaimana pendapat Ibu Pia tentang ini? Wah, saya senang mendengarnya Bu Nini karena saya ingin terus mengasah kemampuan ini. Saya juga melihat tadi ada kesempatan untuk lebih mengembangkan pertanyaan di bagian ketika Koci berbicara tentang rasa takut akan kegagalannya. Sebenarnya Ibu Pia tadi bisa menanyakan lebih lanjut sih tentang apa arti kegagalan bagi si Koci. Bagaimana sih menurut Bu Pia? Ya Bu Nini, itu ide bagus. Saya bisa mencoba menggali lebih dalam tentang bagaimana persepsi Koci terhadap kegagalan. Baiklah Bu Pia. Jadi kira-kira nanti apa langkah yang akan Ibu Pia ambil untuk terus meningkatkan kompetensi ini? Saya akan fokus menggali lebih dalam perasaan dan keyakinan Koci pada sesi berikutnya, terutama ketika Koci menyebutkan perasaan takut atau cemas. Oke, bagus sekali ya Bu Pia ya. Bu Pia jangan lupa ya untuk mencatat hasil pengamatan kita hari ini ke dalam form supervisi akademik ya. Sebagai penutup nih kegiatan kita hari ini, apa yang Ibu Pia pelajari sih dari sesi kita ini? Saya belajar bahwa pertanyaan berbobot sangat penting untuk membantu Koci Bu Nini memahami masalah secara lebih mendalam, dan saya akan terus berlatih untuk itu. Luar biasa ya Ibu Pia. Terus kembangkan kemampuan Ibu Pia ya dalam mengajukan pertanyaan berbobot ya. Terima kasih Ibu Pia atas sesi yang sangat luar biasa pada sesi kali ini. Terima kasih juga Bu Nini.